Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Ini adalah hari Jumat. Kita akan merenungkan sedikit lagi firman Tuhan. Dan saudara-saudara, mungkin sebelum saya melanjutkan apa yang sedang kita pelajari kemarin, mungkin saudara-saudara ingat bahwa tema pelajaran kita sejak semula adalah faith over fear. Ya, jadi iman mengalahkan ketakutan. Nah, kemudian setelah saudara mengikuti pelajaran ini, terus saudara berkata, apa hubungannya yang kita pelajari sekarang ini dengan faith over fear? Begitu kan? Saudara, hubungannya dekat sekali. Karena saudara, kalau kita sekarang ini sedang belajar untuk fokus kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan kita imani dan kemudian kita lakukan dengan iman untuk menyelesaikan tugas itu, maka kehidupan kita fokus kepada iman, saudara. Dan selama kita fokus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan iman, maka tidak ada tempat untuk fear atau ketakutan dan kekhawatiran masuk ke dalam pikiran kita. Jadi sebetulnya saudara-saudara, untuk kita bisa mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran dan sebagainya, yang kita perlukan cuma satu, just fokus kepada Tuhan, kepada apa yang Dia katakan, apa yang Dia suruh kita lakukan. Nah, kalau kita fokus kepada apa yang Tuhan suruh kita lakukan, berarti kita sedang melakukan iman di dalam hidup kita. Nah, selama kita fokus kepada iman, maka ketakutan dan kekhawatiran tidak mempunyai tempat di dalam diri kita. Nah, sekarang saudara-saudara, mari kita melanjutkan. Kemarin dan hari sebelumnya kita belajar dari orang-orang yang sudah menang. Dan kita melihat dua contoh yang luar biasa, yaitu Paulus, keberhasilan Paulus, dan bagaimana Yesus juga berhasil di dalam menunaikan tugas yang Bapaknya berikan kepada dia. Walaupun hal yang sangat sulit harus dia lalui, tetapi dia benar-benar menyelesaikan semuanya dengan excellent. Nah, sekarang mari kita melihat yang membuat Tuhan Yesus bisa kuat menanggung penderitaannya, yaitu kemarin kita belajar, karena dia melihat sukacita, the joy yang akan dialami setelah dia menyelesaikan semuanya. Sukacita itu adalah dia akan melihat manusia yang dia kasihi akan bisa kembali kepada Bapa. Mereka akan bisa diselamatkan. Nah, sebab itu dia sukacita melihat keselamatan daripada orang-orang yang akan menerima pengorbanan dia, dan juga orang-orang yang akan bisa bertemu kembali dengan Bapa, mempunyai persekutuan kembali dengan Bapa. Itu yang menyenangkan dia, itu yang memberikan sukacita pada dia, dan itulah yang membuat dia kuat menghadapi segala yang harus dia hadapi. Itu Yesus. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana dengan Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus juga selesai, akhirnya tugasnya dia selesai. Dan kalau kita sudah melihat di sana, apa yang membuat Rasul Paulus kuat, saudara-saudara? Yes, selain dia meninggalkan atau melupakan apa yang di belakang dia, segala beban-bebannya dia lupakan, itu sudah kita pelajari. Tetapi ada lagi, saudara, yang membuat dia kuat adalah karena dia sudah dapat melihat ke depan sana upah yang akan diterimanya. Ada upah di depan sana. Kalau saudara baca kembali dari apa yang kita baca pada hari Rebo, ya, bagaimana Rasul Paulus menyelesaikan tugasnya di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada waktunya. Jadi Rasul Paulus kan berkata, aku sudah sampai garis akhir, aku sudah menyelesaikan pertandingan. Dia katakan gitu kan, aku sudah menyelesaikan pertandingan, aku sudah sampai garis akhir. Dan sekarang katanya telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada waktunya. Jadi saudara, Rasul Paulus tahu akan ada mahkota sebagai upah daripada apa yang dia sudah kerjakan. Nah, setelah pada waktu kita melihat ini, mendengar ini, kita
bertanya dari mana dia tahu kan? Dari mana dia tahu? Karena dia belum mati kan? Saudara, Rasul Paulus sendiri pernah menulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dia tahu, dikatakan begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi Rasul Paulus sudah tahu setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, saudara, inilah yang harus kita sadari. Mengapa saya membawakan firman ini? Untuk saudara diingatkan bahwa ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya, sebelum saudara dilahirkan, sebelum saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah menyediakan pekerjaan baik yang saudara harus selesaikan, dan Tuhan ingin saudara hidup di dalamnya. Karena apa? Karena ini saudara, kita semua akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Siapa yang menghadapi tahta pengadilan Kristus? Kita, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahta pengadilan Kristus adalah untuk kita, bukan untuk orang yang tidak percaya. Dan pada waktu kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, saudara, kita bukan diadili untuk masuk surga atau masuk neraka, bukan, saudara. Tapi dikatakan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi disinilah kita akan diadili. Di hadapan tahta pengadilan Kristus, orang-orang percaya akan diadili. Bukan untuk masuk surga atau neraka, kita akan masuk surga, saudara. Kita semua akan masuk surga. Tetapi di sini yang akan diadili adalah apakah kita melakukan apa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita selesaikan. Saudara, kemarin kita belajar bahwa kita ini seperti ada di dalam perlombaan lari, estafet. Ya. Jadi sekarang kita sudah menerima beton dan kita sedang lari bagian kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak melakukan bagian kita, maka pertandingan itu semuanya gagal. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, karena itu kita sudah menerima beton, kita harus lari, kita harus menyelesaikan tugas kita. Dan supaya pertandingan ini akan jalan terus, estafet ini akan jalan terus. Sebab itu saya memperingati kepada kita semua yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah ke gereja. Apakah saudara hanya ke gereja saja? Tetapi apakah saudara ingat apa pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan? Apakah saudara sedang melakukannya? Karena dikatakan bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara, kalau saudara mengingat ada perumpamaan ya yang Tuhan berikan mengenai talenta, dan ada lagi perumpamaannya mengenai uang mina. Kalau saudara mendengarkan khotbah saya hari Minggu, maka saudara akan sudah tahu ini, bahwa di dalam perumpamaan ini, saudara, kita melihat Tuhan menunjukkan orang-orang yang setia di dalam menggunakan modal yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan katakan Tuhan tidak melihat hasil, tetapi Tuhan mengatakan kepada mereka yang melakukan bagiannya. Tuhan katakan, engkau adalah hamba yang baik dan setia, kata Tuhan. Semua yang melakukan bagiannya disebut hamba yang baik dan setia. Tetapi kita tahu di dalam 2 perumpamaan itu ada satu orang yang tidak melakukan bagiannya. Dia tidak menggunakan modal yang Tuhan berikan kepada dia. Apa yang Tuhan katakan kepada dua-duanya, saudara? Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang jahat dan tidak berguna. Nah, itulah sebabnya, saudara, kita belajar ini semua agar supaya kita diingatkan kembali. Ya, waktu saudara tinggal seberapa? Apakah saudara sudah menggunakan setengah dari waktu saudara seperti Rasul Paulus untuk yang sia-sia? Atau saudara mungkin sudah menggunakan waktunya 3/4 daripada hidup saudara untuk waktu yang sia-sia, bukan untuk melakukan pekerjaan baik itu? Belum terlambat, saudara.
Mari kita berlari-lari, karena akan ada waktunya di mana kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan Rasul Paulus tahu ini. Dan Rasul Paulus karena dia sudah selesai, dia berkata, aku tahu ada mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang sudah disediakan buat aku. Dan aku akan diberi oleh Tuhan, hakim yang adil pada waktunya. Dan biarlah kita semua juga sesudah merenungkan ini, saudara, sekali lagi, kalau saudara perhatikan sequence pelajaran kita adalah mendengar Tuhan. Kalau saudara tidak tahu apa sih pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita, tanya kepada Tuhan, saudara. Tanyakan kepada Dia. Dia mendengar pertanyaan saudara, Dia pasti menjawab kalau saudara mau dengar. Sebab itu saudara, marilah kita lakukan bagian kita, supaya pada saat kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, kita akan mendapat bagian dan kita akan mendengar Tuhan berkata, Engkau adalah hamba yang baik dan yang setia. Sampai di sini dahulu.